Halo, selamat siang. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang UTS Algorithm Design and Analysis pada studi kasus. Nama saya Rainer Evan dari kelas LC01. Pertama saya akan menjelaskan tentang studi kasus pada nomor 1, yaitu membuat suatu aplikasi sederhana mengenai input data pada priority queue. Dengan soalnya sebagai berikut. Pada soal ini, saya akan mengumpulkannya dalam bentuk folder yang terdapat pada folder source code nomor 1 di studi kasus. Dan videonya juga akan saya upload di YouTube, dan linknya akan saya taruh di Word di bagian studi kasus. Pertama, saya akan menjelaskan tentang nomor 1 dulu pada aplikasi priority queue. Jadi di soal diminta untuk membuat aplikasi priority queue dengan inputnya seperti ini untuk value-nya, tetapi key-nya tidak diberitahu, sehingga saya asumsikan key-nya akan dibuat sendiri. Jadi aplikasi yang saya buat dengan menggunakan C++, yaitu menggunakan implementasi linked list, yaitu di sini ada deklarasi include IOStream-nya untuk operasi input dan output sederhana. Kemudian ada include bits stdc ini untuk fungsi malloc, yaitu untuk alokasi memori pada linked list yang akan digunakan. Yang pertama ini adalah bagian deklarasi linked list. Jadi dalam satu node akan ada key dalam bentuk integer, value-nya dalam bentuk integer, dan struct-nya lagi bentuk ke pointer berikutnya. Yang kedua adalah fungsi push. Fungsi push ini yaitu fungsi insert untuk bagian yang sorted list, untuk data yang terurut. Jadi kalau secara umum priority queue dengan linked list ini biasanya akan menaruh data dengan key yang terbesar pada bagian head. Jadi data ya dengan key yang terbesar akan selalu di bagian depan atau di bagian headnya. Di sini kompleksitas untuk fungsi insertnya adalah big O n, karena berjalannya fungsi ini akan dipengaruhi oleh nilai key yang dimasukkan pada inputnya. Yaitu jadi misalnya jika key yang dimasukkan ternyata lebih besar atau lebih kecil dari head yang sudah ada, maka dia akan terus menuju pointer berikutnya ke node berikutnya sampai dia sesuai dengan nilai dan posisi key yang ada pada linked list-nya, sehingga datanya nanti bisa terurut secara ascending. Namun karena si key paling besar akan ada di head, maka jika diurutkan dia akan terlihat descending, jadi dari besar ke kecil. Berikut adalah fungsi untuk push untuk list yang secara terurut. Jadi fungsi push ini akan memasukkan input value dan key-nya pada priority queue yang sorted. Kemudian fungsi push 2 ini untuk memasukkan value dan key pada priority queue yang unsorted, itu yang tidak terurut. Jadi berapapun key yang masuk tidak akan terpengaruh, jadi tidak akan diurutkan. Jadi value yang masuk akan sesuai dengan urutan input dari awal yang digunakan. Nah, untuk kompleksitasnya adalah big O1, yaitu fungsinya akan berjalan secara konstan karena tidak dipengaruhi oleh nilai input yang masuk, sehingga dia tetap akan berjalan
sebanyak sekali untuk fungsi ini, meskipun key atau key yang diinputkan berbeda-beda. Kemudian ada saya memasukkan fungsi pop atau delete untuk mengeluarkan node dari priority queue-nya. Jadi fungsi delete ini akan menghilangkan value yang ada pada head. Jadi prinsipnya yaitu key yang terbesar akan dihapus pertama karena akan terdapat pada bagian head. Kemudian yang kedua adalah fungsi show. Yang pertama ini untuk menampilkan isi priority queue. Nah, pada fungsi show ini dia akan menampilkan priority queue secara ascending. Jadi kalau dilihat akan dari bawah ke atas, jadi tidak menyamping. Nanti akan saya demokan sehingga bisa terlihat. Ini adalah bagian main programnya untuk displaynya. Sekarang kita akan mencoba menjalankan programnya. Yang pertama, tampilan pertamanya adalah seperti ini. Kita akan memilih ingin menggunakan priority queue yang dengan sorted list atau unsorted list. Yang pertama kita akan coba dengan sorted list. Nah, ini beberapa operasi yang disediakan ada push, pop, dan show. Pertama kita akan show dulu untuk memastikan priority queue-nya kosong. Kemudian kita akan masukkan value pertama. Pada kasus di soal tersebut kita anggap semua value tersebut sesuai dengan urutan key-nya. Jadi misalnya 3 key-nya 1, 17 key-nya 2, 19 key-nya 3, 45 key-nya 4, dan 77 key-nya 5. Jadi kita anggap masukkan value 17 dengan key-nya 2, kemudian kita show lagi. Nah, dia akan muncul priority queue dengan value-nya 17 dan key-nya 2. Kemudian kita input lagi, misalnya untuk 3 value-nya 3, key-nya 1, kita show lagi. Nah, dia akan terurut secara ascending, jadi dari bawah ke atas. Jadi key yang terbesar akan selalu ada di atas. Kemudian kita masukkan sisanya untuk misalnya 45 dengan key 4, kita akan show lagi, dia akan terurut. Dia masukkan 19 dan key-nya 3, kemudian show lagi. Nah, dia akan terurut, dan terakhir value 77 dengan key 5. Nah, dia akan terurut secara ascending ke atas. Ya, untuk sekarang saya ingin menampilkan fungsi popnya juga. Jadi misalnya untuk key 5 yang terbesar dengan value 77 ini akan berada pada head priority queue, sehingga juga kita lakukan pop. Nah, value tersebut akan hilang. Sekarang kita show lagi. Nah, value tersebut sekarang sudah hilang. Jadi 77 akan hilang dari pop. Kita ini bisa pop terus menerus sampai dia hilang. Nah, sampai dia mengeluarkan output priority queue-nya sudah kosong, sehingga tidak bisa di pop. Nah, kemudian kita bisa back untuk mencoba aplikasi yang kedua, yaitu untuk unsorted list. Nah, pada bagian ini memiliki operasi yang sama, yaitu push, pop, dan show. Kita langsung saja perlihatkan dulu isinya, masih empty. Kemudian masukkan secara bebas mau terurut atau tidak terurut, misalnya seperti tadi 17 dulu dengan key-nya 2. Kita akan show. Nah, dia sudah masuk. Dan masukkan lagi 3, key-nya 1, kita akan show. Nah, dia meskipun memiliki key yang lebih kecil, dia tidak akan di sort, sehingga
value yang masuk tuh tidak dipengaruhi oleh urutan besar atau kecilnya Q. Jadi pada priority queue-nya dia akan diurutkan berdasarkan urutan masuknya saja. Jadi yang pertama masuk akan berada pada paling atas. Jadi masukkan lagi data yang lain, bisa 19, 3, show lagi. Nah, dia akan tetap di atas. Yang nilai baru akan berada di atas. Kemudian 45, 4, dan 77, 5. Nah, dia akan masuk sesuai dengan urutan inputnya, tapi tidak akan disort berdasarkan key-nya. Untuk ini fungsi pop-nya juga bisa kita gunakan. Itu pada bagian head akan hilang karena sudah di delete. Nah, seperti ini. Kita bisa pop terus menerus sampai dia kosong. Sekarang bisa back lagi dan menggunakan aplikasi mana yang ingin kita gunakan, atau bisa pilih 3 untuk exit. Nah, yang tadi adalah penjelasan mengenai studi kasus nomor 1. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai studi kasus pada nomor 2. Jadi pada studi kasus nomor 2 saya mengerjakannya di bagian file Word-nya. Sini sudah saya tuliskan hal penting yang berada pada soal yang dapat digunakan untuk dikerjakan, yaitu kapasitas truk 4000 kilo dan syarat untuk memenuhinya itu harus mencari keuntungan terbesar untuk mengangkut truk, dan satu barangnya tidak boleh dipecah-pecah dan harus diangkut atau tidak diangkut sama sekali. Jadi berikut adalah jenis barangnya beserta berat, biayanya, dan saya juga menghitung total profitnya, yaitu untuk biaya per kilo 15.000, maka untuk 1250 kilo dia akan senilai 18.750. Dan juga berikutnya. Nah, karena pada soal di sini tidak dijelaskan berapa banyak jumlah masing-masing barang yang tersedia, dan dia hanya menyebutkan bahwa barang A, B, C, D, E ini hanya memiliki berat segini, maka saya bisa mencari biaya maksimum yang bisa didapatkan pengangkut truk berdasarkan greedy algorithm dan metode-metode yang disediakannya, yaitu dengan menggunakan metode knapsack problem. Yaitu ada dua, ada zero one knapsack problem dan unbounded knapsack problem. Nah, untuk zero one knapsack problem ini kita anggap bahwa semua barang memiliki jumlah 1. Jadi kita bisa mengambil barang tersebut atau tidak mengambilnya sama sekali. Nah, untuk value 1 itu artinya barang akan diambil atau dibawa. Untuk value 0 barangnya tidak akan dibawa. Nah, seperti yang kita gunakan tadi, untuk kapasitas maksimal untuk truknya itu 4000 kilo. Nah, untuk metode knapsack problem ini juga terdapat greedy algorithm yang bisa digunakan, antara lain greedy by profit, greedy by weight, dan greedy by density. Nah, untuk mencari keuntungan maksimumnya pun ada rumusnya, yaitu Z sama dengan sigma P dikali X. Jadi untuk semua barang kita akan masukkan profitnya dikali dengan status barang tersebut akan diambil atau tidak, yaitu antara 1 atau 0. Kemudian akan dijumlahkan semuanya dengan semua barang, sehingga keuntungan maksimumnya bisa didapatkan dengan rumus ini. Nah, untuk rumus ini pun akan kita gunakan untuk setiap metode greedy yang ada. Yang pertama itu greedy by profit. Nah,
Proses optimasinya adalah sebagai berikut. Jadi dia mengurutkan berdasarkan profit terbesar terlebih dahulu. Nah, jika sudah diurutkan, dia akan seperti ini. Jadi barang C memiliki profit terbesar, sedangkan barang D memiliki profit terkecil. Sehingga jika kita mencoba untuk memasukkannya ke dalam truk, yaitu akan barang C terlebih dahulu. Nah, sedangkan untuk barang C ini dia memiliki berat 3.250 kg. Sehingga jika sudah memasukkan barang C ke dalam truk dengan kapasitas 4.000, tidak akan bisa memasukkan barang lainnya lagi. Jadi dia hanya bisa mengambil barang C saja. Dan keuntungan maksimumnya sudah kita hitung sebagai berikut, yaitu 39 juta. Nah, untuk solusi ini belum tentu solusi tersebut adalah solusi yang paling optimal. Karena solusi greedy by profit ini hanya mengandalkan dari mengambil barang dengan profit yang terbesar saja. Kemudian ada greedy by weight. Metode keduanya yaitu untuk mengurutkan benda berdasarkan weight atau berat yang terendah terlebih dahulu. Jadi semakin ringan benda, maka akan bisa membawa semakin banyak barang. Nah, untuk kasus ini sudah saya urutkan bahwa barang D memiliki berat yang teringan yaitu 1000 kg, kemudian barang C memiliki berat terberat yaitu 3250 kg. Sehingga jika kita coba untuk memasukkannya ke dalam truk berdasarkan urutan tersebut, kita bisa membawa barang D, barang A, dan barang E dengan totalnya yaitu sebanyak 3550 kg. Dan total profit yang bisa didapatkan pengendara itu dengan rumus ini sebanyak 59.150.000. Nah, untuk solusi ini pun belum tentu solusi yang paling optimal, karena dia hanya mengandalkan berat ringan untuk bisa membawa barang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan profit yang paling banyak. Nah, ketiga adalah greedy by density, di mana density ini adalah hitungan dari profit dibagi dengan weight atau berat barang tersebut. Jadi setelah dihitung untuk density masing-masing barang, yaitu ya jadi ini tuh sama saja dengan keuntungan per kilogramnya barang. Jadi barang A 15.000, barang B 7.500, barang C 12.000, barang D 17.000, barang E 18.000. Nah, kemudian kita urutkan dari density yang terbesar, yaitu barang E dengan 18.000, B dengan 7.500. Sekarang kita akan mencoba memasukkannya ke dalam truk. Jadi untuk truk dengan 4.000 kg maksimum, kita mencoba memasukkan barang E terlebih dahulu, dan masih ada space lain masukkan barang D, kemudian masih ada space lagi masukkan barang A, sehingga jika dihitung totalnya sudah menjadi 3.500 kg, 3.550 kg. Nah, jadi kalau sudah mencapai segitu, kita tidak bisa memasukkan sisa barang lainnya, sehingga barang yang bisa kita ambil yaitu barang E, D, dan A dengan total keuntungannya sama, yaitu 59.150.000. Nah, untuk solusi ini pun belum tentu solusi yang optimal. Nah, berdasarkan 3 perhitungan tersebut, kita mendapatkan hasil keuntungan maksimumnya sebagai berikut, dengan keuntungan terbesar dihasilkan oleh greedy by weight dan greedy by density. Kemudian kita menggunakan metode kedua, yaitu untuk unbounded knapsack problem. Untuk metode ini kita akan menganggap bahwa semua barang memiliki jumlah yang tidak terbatas, atau berapapun bisa kita masukkan ke dalam truk untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Nah, pada kasus ini saya mengambil contoh bahwa pengendara truk akan mengambil barang E sejumlah 3 barang, dan berat totalnya maka akan menjadi 3.900 kg, karena satunya itu 1.300 kg. Nah, setelah dihitung
keuntungan maksimumnya akan sebesar 70.200.000. Nah, solusi yang diperoleh ini pun belum tentu solusi yang paling optimal untuk mencapai keuntungan maksimum tersebut. Sehingga untuk menghitung keuntungan maksimum ini sebenarnya memiliki banyak peluang atau kemungkinan. Nah, sekian penjelasan saya mengenai studi kasus pada UTS algoritma desain ini. Terima kasih sudah mendengarkan.